Nanti kita tanya sama Opung lah, orang-orang yang hidup pernah di era-era itulah. Seperti apa itu ganja, kan kita juga penasaran kan. Kalau kita kan hidupnya, saya lahirnya baru 87. Itu ganja udah legal. Udah ilegal. Iya kan? Saya tahunya saya hidup dalam paradigma bahwa ganja itu adalah dosa gitu. Paradigmanya seperti itu. Tapi orang Opung dan orang tua gitu enggak. Nanti kita minta cerita ya. Ya Bung, cerita ya. Kita bukan PBB ternyata tahun 61. Tapi kemudian undang-undang di Indonesia, undang-undang narkotika di Indonesia kemudian lahir tahun, ada yang tahu nggak? Iya betul, tahun 76 tepat. Dari tahun 61 ke 76 kan 15 tahun kan berarti. Jadi ada fase itu 15 tahun buat Indonesia di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru mengilegalkan tanaman ini. Gitu. Nah, cara yang dipakai kalau Orde Baru ya kekerasan lah ya. Emang dia tangkap dulu lah orang-orang yang pakai ganja dan lain macam sebagainya. Tapi yang lebih kejamnya lagi itu sebenarnya ini perubahan pola pikir, pembodohan itu yang paling kejam ya sebenarnya. Jadi mindset, jadi tahun 76, ini cerita sedikit ya. Tahun 76 itu sebelum undang-undang narkotika disahkan di Indonesia, MUI dulu disuruh ngeluarin fatwa bahwa ganja itu haram. Jadi legitimasi dari kelompok religius pemerintah itu sudah sah gitu loh, dikasih cap lah, ini barang haram gitu. Jadi kemudian juga proses pembuatan undang-undangnya seolah-olah itu mengikuti pemikiran yang benar gitu kurang lebih. Makanya dia bisa ilegal kan tahun 76. Udah orang mulai ditangkapin. Saya nggak tahu gimana cerita detailnya mengenai Aceh ya. Bagaimana Aceh menghadapi kenyataan itu gitu. Ini yang kita perlu cari tahu, yang saya secara personal akan cari tahu segera mungkin. Karena saya ingin tahu mereka itu kan karena punya tanaman ganja di Aceh ini luar biasa gitu. Dan siapapun di sini yang terbiasa dengan memegang tanah, bercocok tanam ya. Kalau ada yang pernah nanam ganja nggak? Sebelum aku lanjutin, ada yang pernah nanam dan berhasil? Berhasil. Loh, kamu tadi bilang kamu belum pernah pakai, tapi tanam aja. Oke. Hasilnya mana? Hah? Kasih kawan-kawan ya. Senang banget ini jadi kawannya lah. Itu apa? Yang ada yang pernah nanam lagi? Berhasil? Hah? Kamu berhasil nih, Mas? Sampai panen ya? Di dalam ruangan apa di luar ruangan? Outdoor, di luar ruangan. Tadi? Gagal di fase benih, biji. Dari biji keluar nggak? Oh, dari biji nggak keluar. Mungkin salah nyari biji dia. Kamu nanam biji siapa? Ini kita ngomongnya ngalor ngidul aja aku ya, santai, nanti kita akan diskusi. Jadi tanaman itu. Nah, saya paling senang bicara soal tanaman itu. Ini tanaman ya. Kan kalau waktu saya belum belajar mengenai tanaman, saya pikir yang menghidupi tanaman itu kalau kita kasih pupuk kan gitu. Kalau kita kasih pupuk terus tanaman hidup kan, sehat kan? Ternyata enggak loh. Tanaman hidupnya enggak kayak gitu loh. Jadi tanaman itu ternyata yang memberi dia kehidupan ini, yang membuat dia subur itu sebenarnya kehidupan atau mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Jadi rahasianya menanam itu sebenarnya gimana kita mengolah tanah. Jadi mindset petani itu
mengolah tanah sedemikian rupa seorganik mungkin supaya dia gembur, teksturnya bagus, dia lembut, dia lembab, sehingga mikroorganismenya kaya. Waktu mikroorganisme yang ada di dalam tanah kaya, otomatis dia memberikan nutrisi, karena tanaman dia nggak bisa langsung ngisep sari-sari dari misalnya tai kambing, tai sapi, itu nggak bisa. Dia harus diurai dulu sama si mikroorganisme. Kalau dia udah diurai sama mikroorganisme, baru dia ditarik sama tanaman, makanya tanamannya bisa bagus. Nah, secara alamiah, ya kan, itu Indonesia seperti itu. Makanya di hutan-hutan itu kan, tanahnya seperti itu. Kalau kalian ke hutan, kalian geser dikit tumpukan daun-daun di atasnya, itu isinya mikroorganisme. Yang kelihatan mata banyak, apalagi yang nggak kelihatan. Itu dia yang memberi kehidupan. Makanya di Indonesia tanahnya nggak mungkin nggak subur. Karena kan daunnya jatuh terus. Iya kan, nggak ditambahin pupuk kan. Daunnya jatuh terus, binatangnya terus di bawahnya. Jadi tanahnya subur sepanjang kita hidup. Mau kita rusakin kayak apa pakai plastik, nanti kita mati, ya kan. Kita rusak karena ulah kita sendiri, dia hidup lagi, subur lagi gitu terus. Nggak ada matinya itu tanaman. Apa tanah yang ada di Indonesia ini. Orang-orang yang ada di luar daerah tropis, daerah subtropis, daerah yang lebih dingin lagi, mereka bercocok tanam itu berusaha menyerupai tanah yang ada di tanah kita. Makanya mereka buat namanya indoor kan. Kenapa mereka buat indoor? Ya kan di sana 4 musim. Ada musim bisa 3 bulan 4 bulan di mana salju orang nggak bisa nanam kan. Kita ganja kan enggak kan di sini. Tanaman kita ini kan secara alamiah nggak perlu direkayasa kan untuk bisa tumbuh dan berbunga kan. Kalau di sana harus. Karena kalau dilihat dari sejarah tanamannya, ganja yang di daerah Katulistiwa itu karena kondisi alam iklimnya sangat terik, panas dan lembab, hujan, dia sangat bagus kualitas psikoaktifnya, THC-nya, CBD-nya. Makanya pendekatannya itu kalau nggak pengobatan, pendekatannya spiritualitas. Itu daerah Katulistiwa. Makanya zat-zat kayak jamur, halusinogen, kan banyak sekali kan tanaman-tanaman itu zat-zat psikoaktif itu banyaknya di daerah Katulistiwa. Tapi begitu dia udah lari sedikit ke daerah yang agak dingin, itu kayak anjing aja. Anjing, binatang kalau di daerah dingin kan kulitnya tebal kan, bulunya tebal. Nah, tanaman ganja itu kalau menghasilkan batang yang tebal, makanya dia nanti jadinya jadi kertas, jadinya jadi pakaian gitu loh. Jadi awal-awalnya gitu. Tapi kemudian lambat laun sejarah, nanti kalian detailnya baca di sinilah. Ya saya juga lupa ini isinya banyak. Tapi karena perjalanan ya kan, ada penaklukan, ya kan, ada orang belajar ke negeri seberang dan lain-lain, kan informasi bertukar terus kan. Kayak sekarang kita di Indonesia, sekarang kita jadi bisa tahu cara ekstrak ganja pakai metode yang dipakai sama di Amerika, terus dikasih buat pengobatan. Itu kan karena pertukaran-pertukaran itu kan. Jadi sekarang udah melebur. Kita nggak tahu lagi siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Lagi pula itu nggak penting siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Karena kita dalam perjuangan kita ini ya, di Elgen ini, kita ngelihat waktu itu bukan dari kanan ke kiri gitu, tapi dari bawah ke atas. Jadi makin dekat kita dengan atas itu makin bagus di perjuangan kita. Jadi jangan, kalau ini kan dari kanan ke kiri ada belakang, ada depan kan. Orang pertanyaannya kapan legalnya, itu dulu gimana, kedepannya kita nggak tahu. Tapi kalau dari bawah ke atas atau yang istilahnya high itu, ya kan, makin dekat kita sama di sana, kita harus bisa sampai dalam situasi walaupun tanaman ganja ilegal, walaupun, ya kan, kita tetap bisa happy hidup. Perjuangan kita tetap lakukan, tapi dengan senang gitu loh. Jangan perjuangan kita lakukan dengan hati yang sedih, gak ada artinya. Makanya kita harus belajar mencoba melihat itu waktu itu gitu. Jangan ke depan ke belakang, nanti terjebak sama waktu. Nah, balik lagi. Tadi sampai mana ceritanya itu? Hah? Tadi apa ceritanya? Tanaman ganja itu ya. Nah, jadi tadi mau cerita bahwa secara alamiah kenapa tanaman apapun yang tumbuh di sini subur, ya begitulah ceritanya kurang lebih. Jadi salah satu pelajaran penting teman-teman kalau mau memperjuangkan ganja, LGN terutama, teman-teman harus belajar soal tanah.
Itu salah satu pondasi perjuangan ya, soal tanah. Teman-teman akan banyak dapat pelajaran soal tanah. Kalau lewat cerita gini bosen. Tapi kalau teman-teman ngerasain langsung, teman-teman akan dapat. Tanah itu kan kalau di hutan itu namanya humus, bener kan? Kalau kita di kota, kita kasih nama kompos. Karena kita buat menyerupai humus secara prinsip. Tapi humus dalam bahasa Latin itu ternyata punya akar yang sama dengan kata human atau manusia atau humility, kerendahan hati. Itu tanah. Jadi dengan teman-teman mempelajari tanah aja, teman-teman akan mendapat esensi pelajaran mengenai kerendahan hati, dan itu sangat penting di LGN. Jangan mengulangi kesalahan saya tadi yang di awal-awal soal sombong, sok tahu tentang ganja, terus kerjanya ngomong sini, ngomong sana. Karena di Indonesia ini kalau kita banyak cakap soal ganja, tapi kita salah-salah perilaku kita, orang bukannya malah percaya sama kita, malah fitnah ke kita. Kamu mau memperjuangkan atau kamu mau pakai, kan gitu. Itu begitu, bertahun-tahun yang saya dapat gitu. Ya terus kalau digituin kita mau ngomong apa, itu kan persepsi orang, kita nggak bisa rubah. Karena kita berjuangnya itu nggak pakai kerendahan hati, bahaya sekali. Dan menurut saya kesombongan kita itu kita dapat dari kuliah. Menurut saya, ya. Ini kan tadi saya bilang di awal ya, ini pancingan ya. Nanti teman-teman mudah-mudahan gak setuju sama saya, lebih seru lagi. Ini pancing. Menurut saya kesombongan kita itu dimulai dari kuliah. Karena di kuliah kita diajarkan untuk berkompetisi kan, lebih pintar dari yang lain. Karena kita dikasih ketakutan untuk tidak mendapat pekerjaan setelah kita hidup. Terus gimana kita mau nikah lagi kalau nggak ada kerjaan kan gitu. Waktu saya nikah, cerita dikit. Waktu saya mau nikah, saya ngomong sama bapak saya, ada yang mau nikah sama saya, jawaban bapak saya